Sayyidina Muhammad. Bapak Ibu, majelis Kamil mengaji judul ini ya, yang sama-sama mengharapkan barokah dan ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama dan paling utama, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala pada pagi hari ini kita dipilih dan terpilih menjadi hambanya yang kemarin Pak Kakang Kamil menyampaikan wasari'u ila magfirah, bersegera menghadiri seruan panggilan untuk Kamil mengaji. Kita yakin bahwa di grup itu kalau nggak boleh dibilang semua, sebagian besar membaca undangan Kamil mengaji. Tapi yang hadir alhamdulillah ya. Panitia sudah menyediakan kuenya banyak. Tapi kembali lagi, ini adalah syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ternyata Allah kasih waktu yang sama, tempat bekerja yang sama, dan lain yang sama semua. Tapi kita bertanya, kenapa kita yang hari ini bisa hadir di tempat yang mulia ini? Nah, ini adalah sebuah karunia besar untuk saya dan Bapak Ibu semuanya. Oleh sebab itu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, mari kita senantiasa memanjatkan sholawat kepada baginda Rasulullah SAW dengan kalimat yang mudah, pendek, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kenapa ini harus senantiasa kita ucapkan dan bahkan kita perbanyak? Karena Allah sendiri memerintahkan, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Jadi sholawat ini ibarat lampu dengan saklar. Ketika saklar dinyalakan, maka lampu akan menyala. Nah, ketika kita menyalakan sholawat ini, maka dengan keimanan kita yakin sampai kepada baginda Rasulullah SAW. Dan bahkan dikatakan di sana dalam hadis, ketika kita bersalawat sekali, maka Rasul akan membalas 10 kali. Oleh sebab itu, kita senantiasa memperbanyak sholawat ini, yang tentunya akan menyalakan cahaya yang terang nanti di pada mahsyar. Ya, Rasul akan mengenali kita umatnya bagi siapa saja yang sering mengucapkan salawat ini. Nah, Bapak Ibu hadirin jamaah Kamil mengaji yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, yang kedua, yang ketiga, saya mohon maaf. Saya di depan bukan karena ingin, tapi ditunjuk nih sama Pak Jati. Bukan saya karena pinter, enggak ya. Bukan karena lebih, enggak insya Allah. Tapi karena ditunjuk ya. Jadi siap. Katanya orang dia juga tuh nggak pernah katakan enggak. Walaupun apa kondisinya, siap. Ya, setelah siap baru nanya, apa Pak? Nah, gitu. Yang penting siap dulu ya. Siap ke Indonesia Timur, siap. Caranya gimana? Nah, ya. Yang penting siap dulu. Dan itu baik. Baik untuk kita. Makanya di dalam agama kita pun begitu. Ketika Allah perintahkan, maka jawabannya adalah sami'na wa ata'na. Bukan sebaliknya, di dalam Al-Baqarah dikatakan sami'na wa aswaina. Kami dengar dan kami nggak taat gitu ya. Itu kaum Bani Israel ya, kaumnya Nabi Musa. Tadi Pak Zulhan pagi-pagi udah kasih tahu saya nih, ini Pak Kakamilnya nggak ada. Gimana? Ya kita harus tetap ngaji, karena kita mengaji bukan karena Kakamil ya. Kata Pak Zulhan gitu, jadi nanti kalau Pak Kakamilnya hilang, ngajinya hilang. Insya Allah mudah-mudahan enggak ya. Ada Pak Jati ya, ada Pak Zulhan, ada Pak Sultan, ada ibu-ibu juga. Selama masih ada jamaah, maka majelis ini akan tetap berlangsung. Dan insya Allah pahala jariah kita semua yang di depan Bapak Ibu ini, makanan minuman ini akan terus mengalir. Oleh sebab itu, kembali kita terpilih dan dipilih, dan insya Allah mudah-mudahan kita diberikan jiwa istiqomah. Istiqomah itu berat tuh. Yang mudah katanya istirahat. Nah itu nanti tentunya. Mudah-mudahan ya Bu ya, kita istiqomah ya.
Baik, Bapak Ibu sekalian, pagi hari ini saya tidak ingin tidak ingin mengajari dan tidak ingin menggurui, tetapi kita sama-sama belajar membaca sebuah hadis. Ya. Kemarin Bapak Kakanda mengatakan wasari'u, dan bersegeralah. Di ujung ayat itu lil muttaqin. Pernahkah kita membuat perenungan ini? Untuk siapakah surga itu diciptakan? Nah, kan kemarin dikatakan wasari'u ilal maghfirati wa jannah. Dan surga yang luasnya itu seluas langit dan bumi. Untuk siapa? Lil muttaqin. Nah, pertanyaannya, siapakah orang-orang yang bertakwa itu? Nah, kemarin juga sudah dijelaskan, mulai dari yang berinfak, ya, yang memaafkan, dan seterusnya dan seterusnya. Nah, pada hari ini kita coba belajar bersama tentang ternyata ibu bapak sekalian, di surga nanti ada orang-orang yang di dunia itu mereka ahli ibadah, bahkan ibadahnya banyak. Sholat dia kerjakan, puasa Ramadan rajin, sunnahnya Senin Kamis juga, ya, berinfak, bersedekah, ya, bahkan saldo kita ada berapa Pak? Jadi 200 juta ya, Masya Allah, semangat sekali berinfaknya, alhamdulillah. Tapi dikatakan oleh Rasulullah SAW, nanti di pada mahsyar, di hari kiamat, ada orang ahli ibadah yang di sana dikatakan sebagai orang yang muflis. Pak Zulhan, muflis apa Pak Zulhan? Muflis nih, suaranya mantap. Dikatakan sebagai orang yang bangkrut, kata Rasulullah. Nah, kalau di dunia orang yang bangkrut itu apa Mas Gatot? Tekor ya, gitu ya Bu ya, Bu Ani ya. Bangkrut itu apa Bu Ani? Bu Ani, Bu Ana, Ani dan Ana ya. Jadi kalau ngomongin bangkrut itu keuangan asalnya, makanya Bu Ani dan Bu Ana gitu. Jadi bangkrut, tidak memiliki harta kata Mas Gatot, minus bahkan ya. Nah, kita baca sama-sama ya Bu ya. Hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atadruna manil muflis. Jadi Rasulullah berkata pada sahabatnya begini, wahai sahabatku, kamu tahu nggak orang yang bangkrut itu? Maka dengan polos para sahabat menjawab, ya, apa yang dikatakan sahabat? Al-muflisu fina man la dirma lahu wala mata'a. Ya Rasul, orang bangkrut itu adalah orang yang nggak punya uang, nggak punya duit, nggak punya harta. Ya, ini jawaban standar yang saya pikir semua kita akan algoritmanya sama. Ya. Siapa orang yang bangkrut? Ya orang yang jatuh. Ya. Tapi Rasulullah ternyata punya pandangan yang berbeda. Kelanjutan dari hadis ini adalah faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna muflisa min ummati ya'ti yaumal qiyamati bisolatin wasiyamin wazakatin. Ya. Sesungguhnya orang yang bangkrut dari umatku nanti adalah, bahkan dia adalah ahli sholat, membawa pahala sholat yang banyak, baik yang wajib maupun yang sunnah. Ya, coba tadi siapa yang sudah sholat sunnah duha? Nah, kemudian dia membawa pahala puasa Senin, Kamis, Ayyamul Bid, Daud, Ramadan, ya, semua dikerjakan. Dan bahkan dia dengan infak sedekahnya yang tadi 200 juta atas masjid At-Taqwa. Ya, insya Allah kita sebentar lagi akan punya program sunatan massal ya. Itu adalah kebaikan yang dibawa oleh yang berinfak. Tapi kenapa kemudian kata Rasulullah SAW dia termasuk orang yang bangkrut? Kelanjutan hadis ini adalah
wa yati qad satama haza wa qazzaba haza wa akala mala haza wa safaka dama haza wa daraba haza wa yuta haza min hasanatihi wa haza min hasanatihi. Kelanjutan dari hadis ini adalah bahwa orang yang di dunia dia adalah ahli ibadah dengan banyak melakukan amal soleh tadi, tetapi pada saat di yaumil mizan, yaumil mahsyar, yaumil hisab, kemudian datang orang-orang belakangan berkata, ya Allah, saya nggak rela sama si fulan, si fulana. Memang dia sholat ya Allah, tapi dia mulutnya pedes, sering menyakiti orang, kalau berjanji diingkari dan seterusnya dan seterusnya. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala yang adil, maha adil itu kemudian membagikan kebaikan daripada ibadah sholatnya itu kepada orang-orang yang datang menuntut, ya. Sampai kemudian pahala sholatnya habis, diambil pahala puasanya. Masih datang orang-orang menuntut, ya Allah, aku pernah dizalimi sama si fulan. Pahala puasanya pun habis, diambil pahala sedekahnya, dan seterusnya sampai kemudian habis pahala amal kebaikannya itu. Ternyata masih datang orang, ya Allah, aku tuntut dia karena dulu dia pernah memukul saya, pernah mengambil harta saya, dan seterusnya. Sudah nggak ada lagi kebaikannya. Maka keburukan dosanya orang tadi ditimpakan kepada ahli ibadah yang di dunia tadi, sehingga bertambah keburukannya, dosanya. Semakin banyak yang datang, maka semakin banyak dosa yang dia tanggung. Nah, itulah kemudian yang dikatakan oleh Rasulullah sebagai orang yang bangkrut. Bapak Ibu jamaah rahimahullah, sebuah hadis yang di awal sangat luar biasa menggambarkan baiknya seseorang ahli ibadah di dunia, tetapi dia lalai untuk menjaga amalan-amalan kebaikannya. Bukankah kita hari ini hidup di dunia digital, informasi yang berkembang bergerak begitu cepat? Tanpa kita sadari, seringkali hal-hal yang tidak kita butuhkan, tidak berhubungan dengan kita, tapi kemudian kita mengomentari, bersuuzon, berprasangka tidak baik dan seterusnya. Dan ini adalah potensi besar yang akan menggerogoti pahala kebaikan amal ibadah kita lakukan tanpa sadar. Rasulullah SAW mewanti-wanti kepada umatnya, man amana billahi wal yaumil akhir, barang siapa dia beriman kepada Allah dan hari kemudian. Nah, di sini hari kemudian itu adalah hari hisab tadi, yaumul mahsyar, maka falyakul khairat aw liyasmut, maka hendaklah ia berkata yang baik-baik saja, atau kalau tidak mampu dia diam. Nah, Bapak Ibu rahimahullah, hari ini dengan digital mungkin kita tidak berkata, ya, tapi jari kita yang bekerja. Pagi ini saya membuka HP, membaca berita tentang pegawai pajak di jam kerja makan minum di kafe. Ya, beritanya itu ya, kita semua udah baca. Kemudian kita dengan pikiran nalar akal kita, hati kita akan berkomentar, dasar pegawai gitu ya. Yang netizen gitu kan, lakukan dasar pegawai pajak, dasar pegawai Kementerian Keuangan. Padahal dia nggak kenal, padahal dia belum tentu benar peristiwanya. Kalau benar itu namanya riba, kalau salah namanya fitnah. Dua-duanya tidak baik. Masya Allah. Ini adalah ujian buat kita semua di hari-hari ini hidup kita. Itu yang jauh, kadang-kadang yang dekat saya ngomong Pak Jati ini datangnya siang, padahal saya juga siang.
Bukankah ini sering kita hari-hari ucapkan, lakukan? Padahal kita sholat jamaah, kita ngaji, bisa jadi ini adalah amal-amal yang akan menggerogoti kebaikan kita sehingga kita datang kepada Allah dengan muflis. Kita ini kan, saya ya dan Pak Jam ini kan audit ya, kerjanya tiap hari ngitung debit kredit, baik buruk, taat gak taat, patuh gak patuh. Kadang-kadang kalau merefleksi diri sendiri kita tuh takut, nangis, takut. Iya ya, rasanya diperiksa begitu ya. Nanti kita di sana Bu, Pak, ya, kita juga akan diperiksa. Ya Saryato, kamu ngapain aja di kantor, ngapain aja di jalan, ngapain aja di rumah, dan seterusnya, dan seterusnya, dan seterusnya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini menjadi renungan saya pribadi. Bukankah kita memang setiap hari itu harus lebih baik? Ya, kadang untuk baik itu perlu disentil, dicubit gitu ya. Karena kalau kita hanya dikasih sesuatu yang baik kadang-kadang tidak terasa. Tapi begitu dikurangi seperti hari-hari ini dia, semua gelisah kapan premi turun, nah, kan gitu ya. Gelisah. Buana kapan Bu? Nah itu. Kita sering diuji baru terasa ketika yang seperti ini. Nah, coba nanti kalau premi itu benar-benar turun, kita menganggap itu sebagai ujian atau sebagai anugerah? Nah, tetap ujian ya Bu ya, ujian untuk membelanjakan ini ya. Nah, Pak Jatuh sudah bikin program nih, mau bikin sunatan massal, mau bikin donasi pendidikan, mau bikin, banyak rencananya Pak Jatuh sudah. Nanti akan ditodong sama jamaah sekalian. Silakan berinfak ya. Kasih amplop, suruh ngisi ya. Itu ujian Bu. Kalau kita yakin bahwa itu kembali kepada kita, pasti kita akan ngasih yang terbaik ya. Pasti ngasih yang terbaik. Dan pasti akan bersegera menyambut program-program ini ya. Kemarin Pak Joni sudah perintah ke saya, Pak Santo bikin untuk penggalangan dana solidaritas Palestina. Siap, saya sudah bikin nota dinasnya. Tapi Pak, hilalnya nggak muncul-muncul, itu gimana ini? Kemarin saja donasi dalam rangka hari uang udah dibikin kotak gede ya Pak Joni. Saya lihat, wah isinya penuh dengan angin, dengan udara penuh. Tapi saya yakin kan kata kemarin bersedekah tidak harus dengan uang kan, cukup dengan senyum. Makanya kotak itu saya lihat cuma disenyumin terus. Saya lihat nggak ada isinya jadinya. Saya bilang ke Pak Jati, Pak, momentumnya kurang tepat Pak. Tanggal 2 premi janji nggak turun, ya sudah kita sabar. Mudah-mudahan Bu Ana ya ada berita gembira, nanti kita kasih lagi kotaknya. Baik Bapak Ibu rahimahullah, itu tentang orang yang bangkrut. Kenapa saya membicarakan ini Bapak Ibu sekalian? Karena sekali lagi bukan saya sudah melakukan, bukan saya lebih baik, tidak. Tapi ini adalah refleksi pribadi saya. Kita ditugaskan di Kanwil Jakarta ini semua punya peran kebaikan. Ada di bidang fasilitas, ada di bidang pelayanan, ada di bidang pengawasan. Ya. Manakala kita kemudian melaksanakan tugas kita itu, mungkin ya ada orang-orang yang kemudian dia mengangkat tangannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di dunia. Ya Allah, saya dijolimi oleh dia juga gitu. Pelayanannya begini begitu dan seterusnya. Maka kita harus hati-hati. Kita ini jadi pegawai merasa benar terus mungkin ya. Wah, melakukan ini sesuai ketentuan, sesuai ketentuan. Tetapi orang-orang itu bekerja juga ingin mengharapkan kebaikan dari pekerjaannya, yang seringkali berhadapan dengan kita sebagai pegawai pemerintah. Nah, apa yang dibutuhkan? Kita diajarkan hablum minanas baik, hablum minallah baik. Nah, ini adalah refleksi. Jangan sampai kita rajin sholat, kita rajin zakat, kita rajin puasa, kita rajin mengaji, tetapi ternyata ada jeritan orang-orang yang pernah berinteraksi dengan kita, yang kemudian nanti akan datang kepada Allah menuntut kepada kita. Ya,
sehingga kemudian kita tidak memiliki apa-apa di hadapan Allah. Ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan ini renungan singkat dari kami buat pribadi saya sendiri. Mudah-mudahan mengingatkan kita bahwa potensi kita melakukan kebaikan itu juga sangat besar ketika kita menjadi pegawai negeri bea cukai seperti ini. Saya tidak pernah membayangkan saya bisa sampai ke Maluku gitu ya, dakwah di sana kalau tidak menjadi pegawai bea cukai. Ya. Tapi dengan anugerah Allah menjadi pegawai negeri bea cukai, saya bisa ke sana, bisa ikut berdakwah di sana. Ya. Dan mudah-mudahan apa yang kita lakukan baik ini kemudian ada yang meneruskan. Alhamdulillah kita punya Kak Kanil, gak tahu apakah sebelumnya sudah ada atau belum. Tapi dengan program Kanil mengaji ini, selama kita bisa istiqomah tadi, maka kebaikan itu akan terus menjadi apa ya? Seperti mengalir terus. Ya. Kan dikatakan kalau anak Adam meninggal itu ada 3 yang tidak akan pernah putus. 1, sedekah jariyah. 2, ilmu yang manfaat. 3, anak soleh yang mau mendoakan. Masya Allah. Kayaknya kita sudah 2 nih di dalam satu majelis ini. 1, sedekah pasti karena dengan infak, kemudian ada hidangan. Mungkin infak kita dibelikan sound system atau mic ini. Selama ini masih dipakai, maka akan dapat terus. Kemudian ilmu. Kalau majelis Kanil mengaji ini nanti berlanjut, bahkan ketika kita sudah pensiun masih ada yang melanjutkan, ya, maka itu pun akan menjadi kebaikan yang terus mengalir, yang bisa menjadi penyeimbang dari hal-hal yang tidak baik yang tidak sadar kita lakukan. Dan yang terakhir, anak soleh, pastinya kita semua menghendaki anak-anak kita menjadi anak yang mau mendoakan kita semua. Ya. Baik Bapak Ibu sekalian, mungkin ini singkat, mudah-mudahan ada yang bisa diingat dan kemudian menjadi amal. Karena ilmu tanpa amal tidak ada artinya. Amal tanpa ilmu akan tersesat. Oleh sebab itu, sedikit yang kita dengar, kita amalkan itu jauh lebih baik, dan lebih baik banyak dan kita amalkan. Kebenaran datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kesalahan pasti saya pribadi mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Demikian sebagai pengingat, mudah-mudahan bermanfaat. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.